ketika kita terbangun di tengah malam, entah karena pengen pipis, entah karena kita mendengar sesuatu yang membuat kita terbangun, atau mungkin juga kita terbangun karena mimpi buruk, atau mungkin kita terbangun karena situasi keadaan, misalkan AC-nya yang tadinya selalu sejuk, lalu tiba-tiba nggak sejuk, dia panas misalkan. Atau terbangun di tengah malam ketika kita ingat ada yang belum selesai kita kerjakan, masih ada yang nunggak. Ada yang merasakan kegelisahan atau memiliki kesusahan di dalam beristirahat? Oke. Ya. Tidurnya kembali itu lama sekali, butuh proses lebih daripada 2 jam baru mau klik gitu. Ya. Jadi matanya tetap aktif ya. Oke. Ada lagi yang punya keluhan-keluhan? Atau mungkin begitu terbangun ingat sama utang piutang, atau ingat sama pekerjaan besok belum kelar, ini belum, itu belum, bukan ini sudah, itu sudah. Oke. Ya, memang sangat banyak sekali ya yang mengalami gangguan seperti itu, terutama kehidupan yang terlalu banyak hiruk pikuknya, tubuh yang terlalu berat bekerja, terlalu banyak beban bagi tubuh kita, juga menyebabkan kita susah untuk tidur, susah untuk istirahat karena terlalu capeknya. Pikiran yang terlalu banyak liarnya, pikiran per detik yang terlalu banyak juga membuat kita susah tidur. Posisi tidur, posisi ketika kita mau rileks, kegelisahan karena ketidaknyamanan tubuh kita, aktifnya pikiran, misalkan karena kita berpikir atau mainan handphone dan seterusnya, atau ada TV di depan kita, itu membuat pikiran kita juga jadi aktif, yang menyebabkan istirahat kita jadi terganggu. Nah, di dalam rahasia napas, seperti napas 2 jari, kita diingatkan ada satu kelenjar atau satu nektar yang ada di otaknya kita yang membuat kita mudah istirahat. Dalam bahasa kesehatan mungkin dibilang melatonin gitu. Tapi selain itu ada proses napasnya kita yang membuat relaksasi itu jadi cepat. Relaksasi tubuh kita, relaksasi pikiran kita, relaksasi perasaannya kita. Nah, pikiran, perasaan, dan tubuh yang tidak rileks, tidak mungkin dia akan tertidur. Ciri-ciri orang yang tidak tidur, ketika dia merem pun mata masih bergerak. Walaupun dia tidur, ketika dilihat dan mata masih seakan-akan bergerak, itu tetap aktif pikirannya. Mungkin itu juga akan membawa dia ke dalam alam mimpinya. Nah, ketika kita tidur, rilekskan tubuh. Yang pertama, rilekskan tubuhnya. Lalu rilekskan pikirannya, rilekskan perasaannya. Bagaimana cara merilekskannya? Jangan fokus di tubuhnya. Kalau kita belum bisa membekukan tubuh kita atau mengendurkan saraf-sarafnya, seluruh saraf-saraf tubuh kita, kalau misalkan nggak bisa mengendorkan, merilekskan begitu, jangan jangan di tubuh konsentrasinya. Bernapaslah melalui mata. Jadi ketika kita rebahan, kempeskan matanya. Setiap kali kita menarik napas, seakan-akan mata kita semakin nyemplung dia. Ketika kita membuang napas, dari mata kita seakan-akan kembang kempesnya ada di mata gitu. Nah, kalau misalkan itu sudah terlatih, kita kembang kempes yang ada di mata itu sangat cepat tertidur. Tidak ada pekerjaan, kita butuh istirahat, langsung tertidur. Entah apa pikirannya, entah apa yang membuat dia aktif dan seterusnya, akan gampang tertidur. Andai kan misalkan pikiran aktif, jangan karena susah tidur dijadikan beban,
Ada orang-orang yang menyatakan sampai dia cari obat penenang, obat tidur gitu. Sekarang rubah paradigmanya. Yang banyak sekali ketemu orang-orang yang demikian di Jakarta. Saking aktifnya pikirannya, akhirnya dia susah untuk tidur, susah untuk istirahat, dan mencari obat untuk bisa tidur. Jangan mencari obat. Ketika pikiran masih aktif, gunakanlah pikiran ini untuk berkarya. Mungkin menulis, mungkin membaca. Isi dia sampai dia butuh istirahat. Jangan dianggap sebagai penyakit. Oh, saya menderita insomnia, saya susah tidur, sampai dia mencari obat tidur gitu. Nah, andai kan itu terjadi, karena kalau kita dalam kedamaian yang luar biasa juga bisa susah tidur, bukan karena kita gelisah, tapi karena energi kita yang terlalu banyak gitu. Kalau nggak bisa meredam energi itu, kita juga bisa susah tidur, padahal nggak berpikir, padahal tubuh sangat nyaman, sangat rileks gitu. Karena vibrasi energi kita tinggi juga bisa seakan-akan susah tidur, tapi kita tidak ngantuk. Nah, kalau misalkan kita rebahan lalu kita menguap, kita berkali-kali menguap, kita paksakan untuk diri kita tidur, itu justru pemaksaan akan membuat kita jadi gelisah, tambah gelisah, dan butuh waktu misalkan proses sampai 2 jam, mendingan isi waktunya 2 jam itu untuk membaca, untuk melakukan sesuatu. Nah, andai kan misalkan kita tidur dalam kegelisahan dan besoknya kita mengalami ngantuk yang nggak enak, capek, dan seterusnya, ingat ketika tidur, kalau tidurnya tidak diawali dengan relaksasi tubuhnya, relaksasi pikirannya, maka tidur itu tidak selalu berbarengan. Karena organ yang bekerja di dalam, entah di usus kita, entah di dada kita ini, jantung, paru-paru, dan seterusnya, itu bisa tidak berbarengan tidurnya. Istirahatnya belum tentu bareng ini. Begitu juga ketika terbangun, ketika kita bangun, mau bangun beraktivitas, belum tentu dia bareng-bareng bersinergi, bareng-bareng harmonis. Kalau dia misalkan bangunnya tidak bareng-bareng, bisa membuat kita jadi keliengan, membuat kita jadi letargi katanya gitu. Itu terasa capek, rasanya bangun tidur itu nggak pernah fresh gitu. Ada nggak yang merasakan tidak pernah segar? Sudah tidur tapi bangun tidur malasnya malah nambah, lalu pegel-pegel, lalu mungkin ketidaknyamanan yang